guys, jadi hari ini aku seneng banget karena subscriber aku itu udah 2000. Walaupun menurut youtuber atas, papan atas gitu 2000 itu dikit banget, tapi kalau menurut aku itu udah, puji Tuhan, lumayan. Karena mencapai 2000 susah banget. Dari aku mulai nge-youtube itu dari 19 April 2019 sampai sekarang, ketemu lagi ke April 2020 tanggal berapa ya? Ini tanggal 14 April. Jadi aku mencapai 2000 subscriber itu selama 1 tahun. Ya ampun, sumpah itu benar-benar butuh perjuangan banget buat dapat subscriber 2000 loh. Jadi di video kali ini aku mau buat Q&A gitu, buat kalian bebas buat nanya aku tentang apa aja. Kemarin aku udah buat di Instagram, buat kalian mau nanya apa aja tentang, mau itu tentang apa, bebas buat pertanyaan, kasih pertanyaan buat aku. Sebelumnya aku makasih banget buat kalian yang udah udah kasih pertanyaan buat aku, buat channel YouTube-nya aku, dan buat kalian yang udah subscribe channelnya aku dan dukung channelnya aku, makasih banget. Dan ini aku mau buka, aku udah screenshot tadi semua pertanyaan kalian di Instagram tuh, aku udah screenshot, tapi ini lumayan banyak ya, lumayan banyak, jadi aku ambil aja 15 pertanyaan yang menurut aku wajib banget aku jawab. Jadi yang pertama dari FYK Nathan. Ini itu kakak senior aku di kampus dan temen nongkrong juga. Halo Bang Yonatan, how are you? Oke. Ini pertanyaan dari Bang Yonatan. Kari, kapan bikin konten baru lagi? Sebenarnya aku itu sekarang lebih fokus buat kejar jam tayang aku. Jadi aku upload yang viral-viral gitu, belum fokus ke video-video aku sendiri. Jadi kalian kalau buka channel YouTube aku sekarang dibandingkan channel YouTube aku yang pertama kali aku bikin YouTube itu, benar-benar beda banget. Karena juga banyak banget pertanyaan orang-orang, kenapa sih YouTube-nya sekarang yang viral-viral gitu, kok aneh sih, ya cimoy lah, inilah segala macem lah. Tapi itu semata-mata karena aku ingin mencapai jam tayang aku. Karena di YouTube itu selama biar dapat AdSense gitu harus memenuhi 4000 jam tayang, dan puji Tuhan aku sudah hampir mendapatkan 4000 jam tayang. Sumpah ini sih susah banget buat dapat 4000 jam tayang. Aku belum tahu pastinya kapan, yang jelas kalau misalkan aku udah mencapai 4000 jam tayang ini, ya udah, dan aku udah dapat AdSense, aku bakal fokus ke YouTube konten aku sendiri. Kayak yang awal-awal aku nge-YouTube, aku bikin konten kayak makeup lah, terus ngeprank dia lah, doi gitu, bukan doi sih, mantan. Terus udah, jawabannya aku belum tahu pastinya. Yang pastinya aku bakal bikin konten baru lagi nanti setelah aku mencapai 4000 jam tayang. Oke guys, itu jawaban untuk Bang Yonatan ya. Pertanyaan yang kedua dari Christine PK. Ini tuh teman aku, sahabat aku, teman sepelayanan aku di kampus. Jadi aku best friend. Hai Christine, how are you Christine? Baik-baik aja kan kalian? Oke, pertanyaan dari Christine itu, pernah sebel nggak sama Kuma? Jadi guys, aku mau ceritain sebelumnya. Kita tuh ada 4 cewek dalam satu pelayanan dan 4 temen, dan kita benar-benar deket banget, dan udah kayak sahabat gitulah pokoknya. Sampai kita bikin grup
grup itu. Jadi aku itu sebagai mamanya mereka. Ada Ladies, ada Carla, ada Christine, dan aku sebagai mamanya, dan Christine sebagai kakaknya, dan Ladies sebagai adiknya, dan si Carla adik yang kedua. Jadi kita itu kayak aku mamanya gitu, pokoknya kita kayak berkeluarga gitu. Jadi mereka itu manggil aku mama. Oke, buat pertanyaannya Christine, pernah sebel nggak mak sama aku? Pernah sebel, pernah. Jujur aku pernah sebel sama kamu Christine pas itu awal maba. Aku sebel banget karena pas kita belum kenal dia itu benar-benar sombong banget sampai aku kenapa sih ya sombong banget, jutek banget mukanya. Jadi padahal itu aku pengen kenal sama dia, pengen deket gitu. Jadi karena dulu ya mungkin itu namanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi aku pernah sebel, tapi itu dulu pas baru maba, tapi sekarang aku sarangin. Oke guys, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa next project untuk YouTube channel kamu? Ini dari Putri Halun. Hai Kak Putri. Jadi ini Kak Putri ini kakak kosan aku dulu, dan sekarang dia udah nikah sama orang bule guys. Jadi dia itu udah di sana udah nikah sama orang bule. Jadi jawabannya, apa next project untuk YouTube channel kamu? Next project untuk YouTube channel kamu, aku nggak tahu, karena sekarang itu aku fokusnya buat mencapai 4.000 jam tayangnya tadi. Jadi next projectnya itu ya udah aku bikin konten apa yang aku suka gitu, yang kayak makeup, aku suka bikin tutorial makeup, terus aku suka bikin vlog, dan aku suka bikin prank gitu juga suka, tapi kurang, masih dalam diri aku masih kurang kurang pede gitu. Oke Kak Putri, makasih buat pertanyaannya ya. Pertanyaan yang keempat, ini dari Kak Agnes. Ini sebelumnya aku mau ceritain, Kak Agnes ini itu kakak kelompok kecil aku dalam pelayanan PO Unsada. Jadi di pelayanan itu ada kakak kelompok kecil gitu guys kalau di PO. So pertanyaannya, cita-citanya jadi apa sebenarnya, dan setelah kuliah nanti apa yang ingin dicapai selanjutnya? Jadi guys, cita-cita aku itu beda-beda banget. Dari SD, aku mau ceritain ke kalian, dari SD itu kalau ada yang nanya cita-citanya apa, aku pasti jawabnya bidan. Karena apa? Karena aku seneng aja gitu ngelihat penampilan mereka yang pakaiannya bagus, terus kayaknya kelihatannya berjasa banget buat orang-orang gitu. Jadi untuk sekarang orang kalau nanya cita-citanya sebenarnya apa gitu kan, aku cita-citanya itu karena aku lihat sekarang itu basicnya aku itu pengen jadi pembisnis, pengusaha gitu. Karena aku nggak terlalu jiwa aku itu jiwa kesenian gitu. Jadi pertanyaannya, dan setelah lulus nanti apa yang ingin dicapai selanjutnya? Jadi kalau aku udah lulus kuliah, rencananya itu aku pengen sekolah salon, dan aku pengen memantapkan jiwa-jiwa kesalonan aku itu. Jadi ya udah, aku pengen banget nanti kalau setelah lulus kuliah aku mau sekolah salon dulu, dan pas sekolah salon aku baru kerja. Kalau aku udah benar-benar bisa gitu, udah lulus, gimana aku udah tahu gimana caranya buat bikin ini bedak, ini apa segala macam, buat dandanin orang,
Kalau udah itu aku mau kerja nyari duit, ngumpulin duit, dan aku mau pastinya aku mau buka salon dulu kalau nanti perlahan-lahan. Dan intinya aku pengen buka salon dan aku mau salon aku tuh nanti bakal bercabang gitu. Doain ya guys, doain. Oke, makasih Kak Agnes buat pertanyaannya. Nah, sebel banget pertanyaan yang ini. Yuliana Sitorus itu teman aku, teman satu kampung aku, dan teman waktu SMA juga. Dan sekarang dia di Malaysia, mungkin dia cantik lah ya, udah kerja juga. Halo Yuli. Oke, pertanyaannya kapan kawin apa nikah? Ayo. Aduh, oh my god, maaf jatuh. Pastinya dia nanya kapan nikah kali ya. Oke, kalau dibilang kapan nikah, aku nggak tahu. Aku nggak tahu buat kapan nikah. Aku nggak bisa targetin kapan aku harus nikah, tanggal berapa, umur berapa. Aku tipenya bukan yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau dibilang kapan nikah, aku nunggu, pastinya aku nunggu lulus kuliah dulu, wisuda dulu, aku kerja dulu, dan aku bisa mencapai apa yang aku cita-citakan tadi, yang buka salon dulu itu aku bisa itu. Terus udah deh, kalau misalkan ada yang mau ngelamar aku, sok ayo. Jadi itu Yuli jawabannya. Oke, pertanyaan keberapa ya ini ya? Pertanyaan selanjutnya aku lupa, ini pertanyaan keberapa aku lupa. Tips dong Kak. Ini pertanyaan dari Kak Sarah. Kak Sarah ini kakak sepelayanan aku di PO Unsada. Pertanyaannya, tips dong kakak biar hits kayak kakak. Astaga. Oke, Kak Sarah, aku mau kasih tahu ke Kak Sarah. Tipsnya itu aku nggak tahu kenapa Kak Sarah bilang aku hits, karena menurut aku biasa aja. Dan kalau Kak Sarah tahu, aku orangnya sebenarnya pemalu kalau aku belum kenal orang itu. Tapi kalau udah kenal, ya ayo gitu. Dan tipsnya itu menurut aku ya, aku itu tipsnya apa ya, tipsnya udah pede aja gitu, pede sama diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri. Kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, pede sama penampilan kita, ya oke, kita bakal bisa berpenampilan udah gitu, bisa kayak cantik lah atau apalah gitu gitu Kak Sarah. Pertanyaan selanjutnya dari Aleira. Kalau dia dipanggil itu Kak Lala. Dia itu kakak anak Unsada juga dan adik pelayanan gitu. Pertanyaan yang dilampirkan oleh Kak Lala, apa sih Kak motivasi awal nge-YouTube? Nah, pertanyaan bagus banget, terima kasih Kak Lala. Oke, pertanyaannya, motivasi aku, jadi awalnya gini guys, aku mau ceritain ke kalian. Motivasi aku nge-YouTube itu adalah Kak Cici. Hai Kak Cici. Kak Cici yang ngajarin aku, yang bilang, ngasih tahu kalau kita nge-YouTube itu bisa dapet duit. Jadi masih sih, karena aku nggak percaya kan, karena terus Kak Cici ngasih tahu, lihat aja di YouTube katanya gitu kan. Udah aku tonton di yang udah dari awal YouTube kayak gimana, motivasi mereka kayak gimana. Jadi kayak kayak tertarik gitu, jiwa aku tuh tertarik. Dan apalagi karena cuman ngomong-ngomong kayak gini, ngomong terus tunjukin ke kamera bakat kita, dan kita bisa dapat duit. Jadi intinya motivasi aku awal nge-YouTube itu adalah karena satu, aku suka ngomong di kamera, dan
dan aku juga ada basicnya gitu buat bikin tutorial make up, karena yang kurang sih tinggal perlengkapannya aja. Jadi kalian doain aja supaya perlengkapannya aku bisa kita capai. Jadi motivasinya satu, karena aku suka ngomong di kamera, dan kedua aku orangnya ada basicnya buat buat nampilin gitu, buat tutorial makeup. Dan yang ketiga, motivasinya adalah buat ngebahagiain tepat lewat YouTube, dan aku pengen berkarya lewat YouTube gitu. Thank you Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, semua dari Miranda Jennifer. Ini teman aku, dan sekarang dia karena kelas karyawan, jadi udah deh, jadi nggak terlalu lagi, tapi masih tetap temen kok, ya nggak Mir. Jadi pertanyaan dari Miranda Jennifer, semoga ini sih bukan pertanyaan ya, ini kayak ngasih semangat gitu, semoga subscribernya nambah ya sayang. Terima kasih Mir, amin, makasih banyak ya, doain. Oke, ini dari selanjutnya, ini dari Tina Ayu, teman aku waktu SMA. Dia sebenarnya sih dia nggak ngasih pertanyaan, cuman dia ngasih tantangan room tour kamar Erik katanya gitu. Jadi dia pengen aku bikin channel YouTube room tour gitu, ngiasin kamar di YouTube, channel YouTube aku. Oke, Tina, nanti tunggu ya, nanti kalau misalkan aku udah ini, aku bakal bikin channel apa yang kamu bilang. Thank you. Nah, ini pertanyaan dari Kak Cici, dari Cici Ebioka. Nah, ini orangnya yang memotivasi aku tadinya nge-YouTube dan ngasih tahu aku. Jadi pertanyaan dari Kak Cici itu, pilih cowok jelek tapi kaya, atau pilih ganteng tapi miskin? Ya ampun, pertanyaannya ada ayam. Jadi pertanyaan dari Kak Cici, halo Kak Cici, aku kangen mentongkrongan yang kemana-mana, kuy. Oke, pertanyaan dari Kak Cici, pilih cowok jelek tapi kaya, atau ganteng tapi miskin? Dan semangat terus nge-YouTube-nya ya sis. Makasih sis. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Kak Cici. Kalau dibilang pilih cowok ganteng, pilih cowok jelek tapi kaya, atau ganteng tapi miskin, aku maunya pilih cowok yang baik. Pertama, yang baik dan gak kasar sama perempuan, dan satu-satunya dan yang pastinya harus setia. Itu sih yang pertama banget. Aku nggak mentingin kekayaan, dan aku juga nggak terlalu fokus nggak ngelihat tampangnya. Tapi ada tapinya juga, jangan karena aku bilang nggak milih kekayaan atau apa gitu, mandang fisik, tapi ada tapinya juga guys. Nggak berarti cowok yang aku mau itu miskin banget gitu, yang nggak miskin amat ya, sederhana gitu, yang bisa mencukupi gitu. Itu terus kalau misalkan sesuai fisik, kalau fisik sih aku nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu penting, nggak terlalu ini, karena menurut aku fisik itu hanya sementara, dan yang pastinya aku maunya itu yang baik aja, yang baik dan setia, nggak kayak dia. Oke, thank you Kak Cici. Itu ya. Terus selanjutnya, ini ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin minta di fallback kali ya. Oke, nanti aku fallback ya.
follow kak, kali aja kenal ya, ntar aku follow back lagi. Lagi apa sih? Ini aku lagi bikin pertanyaan-pertanyaan gitu, Q&A. Follow dan like back ini dari Sarah Lolala. Oke, nanti ya. Hika, hai juga. Ini Satya 0498. Hai. Oke, lanjut. Ini dari Kara, temennya aku. Kapan traktirannya? Semangat Kak Eri nge-YouTube-nya. Jadi ini Carla yang aku ceritain tadi, yang punya 4 kayak berkeluarga gitu guys. Jadi ini salah satunya, Carla Lovesti underscore nama IG-nya. Terus aku mau jawab kapan traktirannya. Kapan traktirannya? Tar Carla. Ntar kalau misalkan YouTubeku udah berkembang, doain aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ayat yang paling disuka Filipi 4 ayat 13. Kalian buka aja ya guys. Gitu, aku ayat paling memotivasi aku. Dari Kak Cika Monika. Selamat 2K. Ditunggu konten yang keren dari YouTube-mu. Kira-kira 2K mau buat konten apa nih? Ya, buat 2K nanti aku mau, itu tadi sama ya pertanyaannya. Nanti setelah aku udah mencapai 4.000 jam tayang, udah aku fokus aja ke konten aku, mau itu tutorial makeup, mau itu vlog-vlog aku atau ngeprank gitu. Ditunggu aja, makanya subscribe dulu channelnya aku biar berkembang. Oke? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Kak Junetika. Pertanyaan dari Kak Junetika, gimana rasanya LDR? Gimana ya? Enggak dah. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Kak Junetika. Gimana rasanya LDR? Rasanya LDR itu nggak enak guys. Aku udah alamin sendiri. LDR itu emang nggak enak banget, benar katanya. Kalau LDR itu pasti hubungannya nggak bakal bisa lanjut lagi. Aku udah 2 kali seperti ini LDR terus putus, dan yang terakhir ini mungkin menurut Kak Junetika ini LDR sama doi yang kemarin. Dan sekarang aku udah nggak sama dia lagi. Dia putus sama aku. Gimana rasanya LDR? Ya LDR itu benar-benar nggak banget dah buat ini. Ya tergantung sih, tapi menurut aku sih nggak banget, karena yang aku rasain kemarin pas LDR benar-benar sering banget berantem dan sering banget ada cocok gitu, nggak apa namanya, nggak ada satuan lagi gitu, buat nyatuinnya susah banget buat ngobrol gini ini apalagi sama-sama egois, pasti ya udah gak bakal bisa nyatu. Jadi rasanya LDR itu nggak enak dan bakal bisa dan pastinya nggak bakal lama hubungannya. Dan aku udah rasain. Terima kasih Kak Junetika buat pertanyaannya, buat aku sedih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir dari Kak Grace. Kak Grace. Oke guys, aku mau kasih tahu ke kalian, Kak Grace ini mana ya? Nama IG-nya GC Sitohang gitu kan. Terus pertanyaan dari dia, aku mau jelasin ke kalian dulu. Jadi apa tuh kalau misalkan aku lagi apa sama doi kemarin, aku lagi berantem, aku ceritanya sama Kak Grace. Dan karena menurut aku Kak Grace itu benar-benar bisa ngasih masukan yang benar gitu. Oke, pertanyaannya, sayang nggak sama aku? Ya, aku sayang sama Kak Grace. Aku
aku udah anggap Kak Grace seperti kakak aku sendiri. Kasih Kak Grace namanya. Oke, saya nggak sama kami ya, aku sayang kalian, aku sayang Kak Cici, aku sayang Bang Yonatan, aku sayang Karla, aku sayang semuanya yang kasih perhatian sama aku, yang deket sama aku. Sayang pokoknya sama kalian. Sayang ya guys, pokoknya ini terus masih pertanyaan dia ya, pertanyaan Kak Grace, masih sayang nggak sama abang? Bagus pertanyaannya, so nggak tahu aja. Oke, aku harus jawab nih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, oke, aku mau jawab pertanyaannya dari Kak Grace. Saya nggak sama abang. Abang mana nih? Abang yang kemarin? Abang yang baru? Hehe, belum ada ya guys, belum ada abang yang baru, karena kita juga baru putus. Masa ya aku langsung dapat yang baru? Enggak. Tuh. Jadi pertanyaannya masih sayang nggak sama abang? Oke, pertanyaannya masih sih, tapi ya udah, dianya kayak gitu, dia nggak sayang sama aku. Jadi sebelumnya aku mau ceritain ke kalian sebelumnya nanti kalau misalkan di vlog aku kalian nungguin aku bareng sama dia, itu dia orangnya. Yang aku ngeprank ngerokok itu dia orangnya. Terus sebelumnya aku sama dia itu baik-baik aja dan nggak ada ini, pokoknya kita itu putus karena kata dia sih, karena karena orang tua dia nggak ngerestuin gitu katanya sih. Terus dia bilang alasan dia buat putusin aku, dia nggak mau dulu pacaran karena pacaran itu bikin dia nggak tahu sih bener apa enggak. Nah terus dia itu alasannya dia itu putus karena karena dia katanya nggak mau pacaran, dan yang pertama itu, dan yang kedua katanya orang tuanya nggak ngerestuin. Padahal kan kalau misalkan sama-sama sayang, sama-sama gimana ya, sama-sama cinta pasti satu sama lain bakal berjuang buat suatu saat minta restu dari orang tua gitu. Tapi ya udah ya, mungkin dia emang udah nggak sayang lagi sama aku apa gimana apa dia. Tapi pas aku cerita sama teman-teman aku dan semua aku curhat, katanya sih karena dia itu alasan doang katanya gitu. Itu mah pasti karena dia udah ada sahabat lagi katanya gitu. oh ya udah, aku ambil positifnya aja gitu. Aku nggak mau benci sama dia, aku nggak mau benci sama dia, aku nggak mau menganggap dia laki-laki seperti apa yang nggak bertanggung jawab, aku nggak mau. Jadi aku udah putus itu. Jadi intinya kalau dibilang sayang ya udah, karena dia kayak gitu ya udah. Semoga aku cuma bisa ngedoain dia supaya dia nanti bahagia sama pilihan dia, sama pasangan dia, atau sama semua orang tuanya dia. Itu aku cuma bisa berdoa sama Tuhan supaya dia bahagia di sana. Oke Kak Grace, makasih buat pertanyaannya yang membuat aku hampir nggak boleh. Oke guys, pertanyaan yang terakhir tadi itu cukup ini ya, cukup membuat kita sendiri harus ungkapin gitu, perasaan sendiri harus ungkapin di depan kalian semuanya. Dan kalau nanti dia nonton, aduh aku nggak tahu dia nonton ya, yaudahlah, bodo amat. Oke guys, sekian dulu pertanyaannya.
Oke, masih banyak sih ini pertanyaannya, tapi udah aku ambil yang wajib banget buat di jawab. Ternyata ngomong di depan kamera itu aku pertama kali ini buat Q&A. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelumnya aku makasih banget buat kalian yang udah kasih pertanyaan sama aku, makasih banget. Dan kalau kalian suka videonya, kalian like. Dan kalau kalian ada ide buat konten YouTube aku selanjutnya, kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video aku bermanfaat, kalian share ke seluruh akun sosial media kalian ya. Dan kalau kalian mau bantu aku, mau bantu channel aku, please kalian subscribe channelnya aku di sini ya guys, karena satu subscriber dari kalian itu penting banget buat aku, buat channel YouTube aku berkembang. Oke guys, terima kasih banyak. Makasih buat kalian yang udah kasih pertanyaan, dan makasih buat kalian yang udah nonton channel YouTube-nya aku. Oke, sampai sini dulu. Dadah.